Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa Nyandri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Biasanya sebelum atau menjelang Ramadan kita mempersiapkan beberapa hal, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan. Penyambutan atau persiapan bulan suci Ramadan sering sekali kita sebut dengan tarhib Ramadan. Maka oleh sebab itu diantaranya pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan ada beberapa hal persiapan-persiapan menyambut bulan suci Ramadan agar kiranya puasa yang akan kita laksanakan ini benar-benar mendapatkan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan yang dimaksud adalah bukan sebagaimana nas-nas atau yang sering kita dengarkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa hadis ini bukan sebagai hadis. Artinya adalah sebagai nas yang belum menjadi kesepakatan ulama apakah ini sebagai teks atau hanya nas-nas saja. Namun demikian, ya, kita sebagai seorang muslim patut mensyukuri, bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadan ini. Bergembira yang dimaksud adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang kita agungkan. Hal ini tentunya, syukur ini tentunya sesuai dengan doa yang sering kita lantunkan, kita bacakan, dan Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengabulkan hingga kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Apa itu doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah pada bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita hari ini tinggal menghitung hari lagi hingga sampai pada bulan suci Ramadan. Dan inilah kita sambut dengan bersyukur, bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai tarhib persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekadar motivasi. Memang benar motivasi kita atau salah satu di antara motivasi kita berpuasa, beribadah di bulan suci Ramadan adalah akan mendapatkan panen pahala yang sebanyak-banyaknya. Atau namun demikian, tidak hanya cukup dengan motivasi itu saja, tapi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Karena kita ketahui suatu ibadah yang tidak dikerjakan dengan baik dan benar, maka tentunya adalah menjadi sia-sia. Sebagai contoh adalah salah satu ibadah puasa ini kalau tidak disertai dengan niat maka tidak bernilai apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Dan selain daripada itu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, baik hal-hal yang diharamkan ketika orang berpuasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa apa saja, dan termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah puasa harus kita pelajari, harus kita ketahui, sehingga kita tidak hanya mendapatkan motivasi yang lebih, tapi kita mendapatkan pahala puasa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan yang matang dan target. Perencanaan yang matang yang dimaksud adalah bukan perencanaan menu-menu kita hari ini atau minggu ini, menunya berbuka, menunya berpuasa, atau menunya sahur. Bukan perencanaan itu yang dimaksud, akan tetapi perencanaan terkait ibadah yang akan kita laksanakan kelak. Contohnya adalah minggu pertama kita harus bisa menghatamkan 5 juz atau beberapa surat. Ini target-target seperti inilah yang harus kita rencanakan, kita planningkan. Kemudian tadarusnya, atau untuk anak-anak kita praktekkan harus penuh puasanya berapa jam, anak kita yang belum balik.
Tapi untuk diri kita sendiri, kita planningkan malamnya sholat tarawehnya jangan sampai lepas, jangan sampai berkurang. Malamnya kita harus planningkan harus ada tahajudnya selain witir. Kemudian pagi harinya kita harus canangkan sholat-sholat duha atau sholat yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya harus penuh targetnya. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan dengan jiwa dan raga kita. Seorang yang ingin berpuasa, mereka harus mempersiapkan bukan hanya makanannya sebagai menu santapan kita baik ketika berbuka ataupun sahur saja, tapi jiwa kita, tubuh kita harus kita jaga. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam berbagai macam hadisnya, berbagai macam periwayat hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW jauh sebelum bulan Ramadan ia mempersiapkan dengan ibadah-ibadah pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab, baik itu puasanya, baik itu sedekahnya, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan Rasulullah SAW terbiasa melakukan ibadah puasa sehingga tidak kaget, perutnya tidak kaget, jiwanya tidak kaget dan yang lainnya. Nah, persiapan inilah tentunya kita sebagai umat Islam telah melakukan persiapan yang matang, tidak hanya berpuasa pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, tapi menjelang bulan Sya'ban atau menjelang bulan Ramadan kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin vitaminnya, olahraganya, dan hal-hal yang kiranya akan menguras fisik daripada kita sehingga mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita. Demikianlah ada 4 persiapan kita sebagai tarhib Ramadan kita agar puasa kita berjalan dengan baik, agar puasa kita menambah keimanan kita, sehingga tentunya apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang kita harapkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.